Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin muslimin muslimat, ikhwan wal akhwat, hafizakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, di tempat yang mulia, Baitun min buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, kita akan membahas perjalanan kisah seorang nabi mulia, Nabi Yahya. Dan sekilas sudah kita bahas tentang Nabi Zakaria yang merawat Maryam, kemudian lahirlah Nabi Isa dari Maryam tersebut. Kali ini kita akan mengkisahkan seorang nabi mulia, yaitu Nabi Yahya. Dan kemudian ini tentunya bagian dari pelajaran adalah pelajaran tentang kisah. Sehingga dalam mendidik generasi hari ini yang harus dihindari adalah nukat. Nukat itu adalah cerita-cerita yang dibuat atau cerita-cerita yang fiktif, legenda, terus kemudian cerita-cerita hayalan, fiksi yang lainnya. Dan Quran adalah kisah yang ada adalah kisah yang nyata, tidak fiksi. Sehingga Quran ini adalah kisah waqi'iyah, kisah yang terjadi. Dan karena Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, maka kisah yang terjadi dikisahkan, disampaikan untuk diambil pelajarannya, sehingga tidak detail tempatnya di mana, zamannya kapan, tidak. Yang penting adalah inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Dalam kisah itu ada peringatan bagi mereka yang punya qalbun. Sungguh dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir ulul albab. Maka Nabi Yahya ini dikisahkan cukup panjang dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Maryam. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Nabi Zakaria pada waktu itu usianya sudah 77 tahun. Tentunya ini adalah usia yang cukup tua dan tidak layak, bukan tidak layak, tidak wajar di usia tersebut seseorang memiliki putra. Tapi subhanallah, disinilah ini adalah pelajaran bagi mereka yang sudah lama menunggu kedatangan seorang anak. Jangan pernah berputus asa. Seorang nabi mulia itu usia yang sudah panjang, sudah lanjut, sudah renta, tetapi masih punya harapan optimis untuk dianugerahi seorang putra. Zikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria. Al-Quran ini menjelaskan tentang rahmat Rabbnya terhadap hambanya. Lihat, Zakaria disebutkan itu adalah hamba Allah, Zakaria. Ini Nabi Zakaria ini terinspirasi dengan kisah Maryam. Maryam itu ketika berada di mihrab, itu selalu berzikir pagi dan petang. Setiap pagi dan petang selalu ada makanan. Makanan itu selalu ada dan Zakaria tahu tidak ada yang membawa makanan ke sini. Satu hal yang digarisbawahi oleh Nabi Zakaria, buah-buahan yang hadir pada waktu itu buah-buahan yang bukan musimnya. Musim panas tapi buah-buahan hadir, yang hadir adalah musim buah-buahan di musim dingin. Ketika itu musim dingin, sedangkan buah-buahannya adalah buah-buahan yang ada pada musim panas. Maka Nabi Zakaria tahu, oh ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar itulah Nabi Zakaria
terus optimis walaupun sudah tua. Perempuannya wamra'ati akir, istrinya juga mandul tapi harapan kepada Allah itu ingin. Selalu ada harapan dan ingin memiliki putra. Maka kemudian iznada rabbahu nidaan khafiyya. Tak kala itu Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nidaan khafiyya, panggilan yang lembut. Jadi kalau kita berdoa itu berdoa dengan panggilan yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, dalam hati. Ya, tidak terdengar oleh telinga, diucapkan oleh lisan tapi tidak terdengar oleh telinga. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar itu. Kemudian Allah mengatakan labbaik, labbaik, labbaik. Ya, wahai Zakaria, iya. Labbaik itu iya, ada apa? Aku hadir untukmu, begitu bahasa kitanya. Ya kan? Maka kemudian doanya adalah Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Rabbku, sungguh tulangku telah lemah. Inilah, lihat, doa itu begitu. Kita berdoa kepada Allah itu kita merasakan dan kita mengucapkan kelemahan kita. Rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Rabb, tulangku telah lemah, telah rapuh. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku ini telah menyala, ista'ala menyala. Menyala dengan uban. Jadi maksudnya kepala ini sudah putih semua. Ini menandakan bahwasanya usia tidak lagi muda. Ya Rabb, tubuhku sudah lemah, usiaku sudah tua. Lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa terhadap doa-doa yang kupanjatkan, engkau selalu kabulkan. Lihat. Jadi usia tua itu bukan halangan. Sampai hari ini keinginan-keinginan kita belum terkabul, bukan halangan. Terus berdoa. Jadi sehingga ulama mengatakan beginilah. Ya, orang yang beriman itu yang tua boleh, usia boleh tua. Tapi keyakinan kita, harapan kita selalu muda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ulama mengatakan ini ketika kita berdoa itu munculkan bahwasanya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan kelemahan kita, Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Bahkan di sini lemahnya luar dan dalam. Jadi lemah fisik, telah rapuh ya Rabb tulang-tulangku ini. Ya, kemudian ya, rambut ini telah memutih. Jadi memang kalau rambut telah memutih itu artinya usia kita telah tidak lagi muda. Maka nanti di dalam hadis disebutkan a'darallahu imra'an idza balagha sittina sana. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan lagi alasan bagi mereka yang usianya 60 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Itu dan usiaku sudah tua, sudah 77 tahun. Wa mraati akhir, istriku mandul. Jadi kalau laki-laki usia tua rasa-rasanya itu masih ada harapan kalau istrinya subur. Tapi ini suaminya sudah tua, istrinya mandul pula. Ya kan? Maka tidak ada yang bisa menghadirkan itu semua kecuali doa. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akira. Lihat. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Istriku ini sudah mandul. Fahabli min ladunka waliya ya Rabb. Anugerahkan. Fahabli. Anugerahkan ya Rabb. Waliya, seorang anak dari sisimu. Jadi ini ada pelajaran penting. Ini ketika kita berdoa adalah ketika kita keinginan kita belum terkabul, maka seolah-olah ayat ini merupakan doa taruhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah berdoa begitu tidak? Doa tapi taruhan. Yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub. Ya Rabb, hadirkan itu. Karena anak itu akan mewarisi kesolehanku dan kesolehan kedua orang tuaku. Kesolehan buyutku, Yakub, keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyah. Jadikan anak itu adalah anak yang kau ridhoi. Jadi seolah-olah ayat ini mengatakan begini teman-teman. Ya Allah, berikan anak.
Jika engkau berikan anak kepadaku, akan kujadikan dia seorang anak yang soleh, akan kujadikan dia pewaris kenabian dan kesolehan leluhurku. Ini ada yang sudah lama belum punya anak, teman-teman? Ada Pak, tapi belum menikah, itu beda lagi ya. Ini yang sudah menikah, belum juga kunjung lahir seorang putra, ini doanya. Bertaruhlah dalam doa itu dengan Allah. Ya Rabb, anugerahkan putra. Jika engkau anugerahkan putra, akan kujadikan dia anak soleh. Aku akan kujadikan dia pewaris kesolehanku dan kesolehan leluhur-leluhurku para nabi itu. Yang unik di sini teman-teman, lihat. Ya, wa mra'ati aqira fahabli min ladunka. Fahabli anugerahkan min ladunka dari sisimu. Waliya seorang anak itu. Jadi sebetulnya kan bisa saja fahabli waliya min ladunka, anugerahkan seorang anak di sisimu, ya kan? Dari sisimu. Tapi di sini Nabi Zakaria mengatakan anugerahkan dari sisimu ya Rabb seorang putra. Lebih mengedepankan dari sisimu daripada putra itu sendiri. Jadi kuat kita, seorang muslim itu harus kuat minta ridho Allah sebelum permintaan itu sendiri. Karena nanti permintaan itu kalau tanpa ridho Allah akan berat. Ya kan? Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Nabi itu akan mewarisiku dan mewarisi kenabian dari ayah Ya'qub. Jadi kalau Nabi itu memang tidak mewariskan apa-apa teman-teman. Ya, nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma taraknahu shadaqah. Kita para nabi ini enggak mewariskan apa-apa. Harta enggak ada. Ya, apa yang kami tinggalkan itu sedekah. Ya. Dan ini unik, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub, dia akan mewarisi kesolehanku dan kesolehan keluarga Ya'qub. Tidak dikatakan dia nih ya Rabb akan mewarisi kekayaanku, tidak. Akan meneruskan usahaku, tidak. Akan melanjutkan perjuanganku di dalam harta, tidak disebut harta sama sekali. Ya, Nabi Zakaria mengajarkan kita, anak ini akan kuwarisi kesolehan dariku, melanjutkan kesolehan keluarga para nabi ini. Gitu ya. Begitu. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alahu rabbi radiyya. Jangan lupa ya Rabb, jadikan dia seorang yang engkau ridhai. Nah ini, maka Allah Subhanahu wa taala sang pengabul doa itu betul-betul mengabulkan doa. Ya, nanti ada dalam surah yang lain, wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Dan ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa, rabbi la tadarni farda ya Rabb, jangan engkau tinggalkan aku farda sendirian. Ya, wa anta khairul warisin. Ya, engkau adalah khairul warisin, sebaik-baiknya zat yang mewariskan keturunan. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Kami kabulkan doa Zakaria itu. Wa wahabna lahu Yahya. Kemudian kami hibahkan, kami anugerahkan kepada Zakaria Yahya, seorang nabi yang namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Bahkan Nabi Yahya itu dalam Quran yang lain, ayat yang disebutkan lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum ada seorang nabi pun yang namanya Yahya. Sebelum itu ya, itu belum ada nabi yang namanya Yahya. Sebagaimana Nabi Muhammad juga belum ada itu di zaman itu seorang nabi yang namanya Muhammad. Ya kan? Ketika Rasulullah SAW itu masa mudanya, ketika masa muda kemudian melakukan perjalanan ke Syam itu, dicegat oleh para pendeta itu kemudian dikatakan ini akan menjadi seorang nabi, gitu ya. Dan ini ketika masih kecil dibawa oleh kakeknya. Ini, dan Nabi Muhammad itu adalah nama Muhammad itu nama yang belum dinamai oleh siapa-siapa, sehingga mendengar sebelumnya telah ada kalimat dari para ahli kitab itu bahwasanya ada seorang nabi yang namanya Muhammad, sehingga
ada beberapa orang yang menamakan putranya itu dengan Muhammad. Kurang lebih sejarah mengatakan ada 4 orang yang dinamai asal punya anak namanya Muhammad. Yang ini asal punya cucu namanya Muhammad, 4 orang. Kenapa? Karena mereka berharap ya dengan nama itu yang anaknya tersebut cucunya akan menjadi nabi. Ternyata nabi itu turun dari cucu dari jalur Abdul Muttalib, cucunya beliau Abdul Muttalib itu. Nah, ini juga lam naj'al lahu min qablu samiyya, belum pernah ada orang yang namanya Yahya itu. Dan ini doanya adalah Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan doa ini silahkan dibacakan oleh mereka yang belum punya keturunan. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Yang unik adalah ayat berikutnya hadirin, ayat 90. Jadi Nabi Zakaria itu adalah seorang yang soleh, yang selalu berdoa. Soleh, orang yang subhanallah, orang soleh ini sujud, ruku, sujud dalam munajatnya, dalam tahajudnya ini memohon kehadiran seorang anak. Maka fastajabna lahu, kami kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya, kuberikan dia seorang putra namanya Yahya. Yang unik ini, wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Sehingga kenapa dikatakan unik? Karena ulama ahli tafsir mengatakan kami perbaiki istrinya, itu ada 2 makna. Pertama adalah kami perbaiki istrinya, karena memang dulunya mandul, dengan doa ini tiba-tiba kemudian sembuh, subur dan melahirkan putra. Itu makna pertama. Makna kedua adalah wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Ini artinya adalah istri Nabi Zakaria dulunya tidak soleh, setelah rajin ibadah, selalu bermunajat, berdoa, istrinya menjadi istri yang solehah. Istrinya tidak solehah dulunya, sekarang solehah. Jadi para bapak kalau ingin istrinya solehah, rajin ibadah, munajat ibadah, setelah rajin ibadah, munajat, istrinya solehah. Jadi penting sekali istri yang soleh itu, Bu. Jadi ibu kalau ngomel 5 menit saja, itu ya, bapak-bapak nggak bisa tidur. Ngomel setengah jam bisa-bisa stroke. Ya kan? Penting seorang istri yang solehah itu. Maka dua-duanya masuk di dalam ayat ini. Istrinya menjadi istri yang subur, kemudian melahirkan putra Yahya. Di samping itu istrinya menjadi istri yang solehah. Ini kemudian sifat para nabi adalah kanu yusari'una fil khairat. Generasi nubuah itu mereka yusari'una fil khairat, berlomba-lomba, yusari'una, mereka berlomba-lomba fil khairat, berpacu dalam kebaikan. Jadi kalau untuk kebaikan itu kita yusari'un, ini bersegera, yusari'un ini cepat sekali. Ya. Berbeda dengan mencari rizki, ada dalam surat Al-Mulk, dalam mencari rizki itu jangan buru-buru, kalem kalau cari uang itu, cari rizki itu. Ya, famshu fi manakibiha, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizkihi. Famshu fi manakibiha, cari rizki itu, famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini. Jadi kalau cari rizki jangan lari-lari di muka bumi, ya kan? Justru kalau lari-lari rezeki itu bisa luput karena terlalu cepat. Kalau cari rezeki pelan saja. Ya kan? Tapi kalau dalam kebaikan cepat, yusari'una fil khairat. Ya, yusari'una fil khairat. Kalau menuju Allah lari. Menuju taubat lari, fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Ya, dalam ibadah bersegera. Bertaubat lari untuk taubat. Hijrah, lari untuk hijrah. Begitu ya. Kalau sholat jangan lari-lari. Ya, disebutkan kalau sudah dikumandangkan qomat fa'tu ilaiha wa antum bisakinatin wa waqar, datangi sholat itu bisakinah dengan tenang, wa waqar, tenang dan apa ya, sakinah itu tenang, waqar itu pelan, tenang dan pelan. Begitu ya. Wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa itu harus raghaba, penuh harap, rahaba, khawatir, harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, lihat generasi
para nabi itu kalau berdoa itu khasyiin, khusyuk. Khusyuk itu nikmat teman-teman. Ini yang kemudian hilang di generasi kita. Maka kemudian ada dalam hadis awalu ma yurfa' min ummatil khusyuk. Yang pertama kali diambil dari umatku itu adalah khusyuk. Nabi Zakaria dan nabi-nabi yang lain wa kanu lana khasyiin, sangat khusyuk dalam ibadah itu. Kalau kita sudah mulai hilang, sehingga dalam hadis tadi sebagaimana saya sampaikan tadi, itu yang pertama kali diambil dari umatku adalah khusyuk. Bertasbih, Nabi Zakaria selalu bertasbih. Fakhraja ila ala qaumihi minal mihrab fa waha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Afan, ini sifat Nabi Zakaria itu ya begitu. Datang ke mihrab kemudian ya, memberi isyarat kepada mereka agar bertasbih pagi dan petang. Jadi subuh, setelah sholat subuh itu yang panjang tasbihnya. Ya, dalam doa yang maksur subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa radha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ini doanya Sofiyah. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab itu berdoa bertasbih dari mulai subuh sampai waktu duha sebelum zuhur makan. Kemudian Rasulullah bertanya, dan engkau sedang apa Sofiyah? Saya sedang bertasbih Rasul. Tasbihmu itu bagus, tapi mau tidak ku ajarkan tasbih cukup engkau baca 3 kali, pahalanya sama dengan bertasbih pagi sampai siang. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa radha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ini Nabi Zakaria, ini Nabi Yahya, karakternya adalah ini. Bukan untuk bermain aku diciptakan. Ini Nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ketika putra yang soleh itu lahir dan usianya 5 tahun. Dalam tafsir Al-Baghawi usianya 4 tahun. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah pelajaran kitab Taurat itu biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan pemahaman hikmah kepada Nabi Yahya sobiyya, ketika usianya masih anak-anak. Bahkan usianya masih 4 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun tapi dia sudah punya hikmah. Ini pelajaran penting teman-teman. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Mengambil ataupun memahami Al-Quran itu harus kokoh, harus kuat kita. Ya kan? Biquwwah, dengan kuat. Nabi Yahya saja khudil kitaba biquwwah. Nah, Rasulullah ketika awal-awal diturunkan Quran itu diwajibkan qiyamul lail teman-teman. Inna sanulqi 'alaika qaulan saqila, wahai Muhammad, terus qiyamul lail itu. Kenapa? Karena akan kuberikan kepadamu qaulan saqila, Quran yang berat. Berat memahaminya, berat, turunnya pun berat, mengamalkannya apalagi lebih berat lagi tuh. Maka Quran itu ketika turun, ketika musim dingin, Rasulullah turunkan Quran itu keringetan teman-teman. Rasulullah sedang naik unta, Quran turun, unta yang sedang berjalan itu tertunduk berhenti dan langsung duduk, berat. Aisyah pun ketika Rasulullah berada di pangkuannya dan Quran turun itu terasa berat. Jadi bobotnya ketika proses penurunannya berat, memahaminya berat, memahami itu berat, mendakwahkan juga berat. Maka Allah katakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ambil Taurat ini biquwwah, dengan kuat. Maka para pemuda ini kalau masa muda digunakan untuk ngaji, sudah benar nih. Digunakan untuk menghafal Quran, sudah benar. Kenapa? Karena memahami agama, menghafal Quran ini perlu energi yang sangat kuat. Begitu ya. Wa atainahul hukma sobiyya. Wa atainahul hukma sobiyya. Dan kami berikan pemahaman hikmah sobiyya kepada Nabi Yahya ini ketika sedang kanak-kanak usianya. Walaupun nanti ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan hikmah ini kenabian. Kami jadikan Yahya nabi ketika masih kecil. Tapi ternyata ulama jumhur mufassirin, jumhur mengatakan hikmah di sini adalah hikmah. Ya, tetap nanti kenabian sama dengan nabi yang lain ketika usia 40. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, ini yang unik adalah di dalam ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, anak-anak kita walaupun masih kecil dia paham. Maka suatu saat
Nabi Yahya ini ketika masih kecil, usianya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka teman-teman yang ngajak main, ya Yahya, ayo Yahya kita main, ayo Yahya kita main. Maka kemudian Nabi Yahya mengatakan, malillah bi khuliqtu. Aku diciptakan bukan untuk bermain. Ya, walakinna Allah khalaqani li ibadah, akan tetapi aku diciptakan untuk ibadah. Anak usia 5 tahun sudah bisa mengatakan, aku diciptakan bukan untuk bermain, tapi aku diciptakan untuk beribadah. Subhanallah. Jadi aku diciptakan bukan untuk bermain. Ini menjadi konsep besar dalam pendidikan kita, teman-teman. Bahwasanya anak-anak kita didik itu bukan dengan kondisi bermain itu. Sementara Barat kan beda ya. Mereka punya konsep bermain melalui belajar, belajar melalui bermain. Ini kindergarten, belajar sambil bermain, bermain melalui belajar. Dalam Islam ternyata itu tidak tepat. Anak itu ajarkan ilmu, ajarkan adab dengan khusyuk. Ya, main itu untuk menghilangkan lelah saja, menghilangkan kesuntukan, kepenatan bermain. Tapi kalau belajar sambil bermain, belajar melalui bermain tidak tepat dalam Islam. Jadi belajar sambil main-main apalagi ya, apalagi diskusi sambil main-main. Ini menyalahi konsep salafus saleh kita. Seumpamanya Imam Malik itu di Madinah, teman-teman. Ketika sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba ada seorang murid yang datang kemudian mengatakan, wahai Imam Malik, saya ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Kemudian Imam Malik mengatakan, oh jika engkau ingin bertanya, ayo hadir ke majelis ilmu. Tangannya dipegang, datang ke majelis, disuruh duduk, setelah itu ngaji. Imam Malik menyampaikan riwayat hadis dan bertanya, menyampaikan, kamu tadi mau nanya apa? Jadi masalah agama, bertanya masalah agama itu di majelis ilmu. Mohon maaf, medsos hari ini sangat berbahaya. Kalau kita berdebat lewat medsos, nggak akan selesai, tidak akan mendapatkan faidah. Tapi kalau kita ingin ilmu, diskusi itu hadir di majelis ilmu, dapat ilmu dan dapat barokah. Ini konsep besar, bukan untuk bermain aku diciptakan, malil la'bi khuliqtu. Jadi hari ini kan muslimin menjadi umat yang imma'ah. Imma'ah itu generasi pengekor. Dan orang kalau imma'ah, mengekor, itu adalah generasi yang kalah. Orang-orang kalah itu selalu mengekor. Jadi muslimin ya ketika peradabannya runtuh, kalah, ya muncullah Ghazul Fikri. Ini salah satu inspirasi pemikiran, perang pemikiran. Ketika kalah itulah muslimin mengekor ke barat. Kenapa? Hari ini anak-anak muda kita berkiblat ke barat. Mungkin dalam passion mereka, gaya mereka, makanan mereka menuju ke barat. Ini memang generasi orang-orang yang kalah. Karakter orang yang kalah itu apa? Mengekor. Dan jadi orang yang kuat itu enggak mengekor. La takun imma'ah, kata Rasulullah. Jangan pernah kita mengekor. In ahsanan nas, lakin in ahsanan antusinu, wa idha asa'u antajtanibu isa'atahu. Jangan pernah engkau mengekor, engkau katakan ini sebagaimana orang katakan itu sebagai orang katakan, tapi katakanlah walakin antuhsinu. Tapi engkau harus benar, engkau harus berbuat baik walaupun orang lain berbuat buruk. Ya. Itu berikutnya adalah sifat para nabi. Ya, Nabi Zakaria ini subhanallah punya putra namanya Yahya, ini lembut sekali. Yahya sudah sejak kecil usia 4-5 tahun sudah faham Taurat. Ya, sudah hikmah, memiliki hikmah. Hikmah itu ucapan-ucapan nasihat-nasihat bijak, itu hikmah. Dan berkesesuaian antara apa yang ia lakukan dengan apa yang ia sampaikan, itu hikmah. Hikmah. Dan ini perlu dipelajari dan perlu dilatih hikmah ini, teman-teman. Para orang tua hari ini harus belajar hikmah. Berkata itu tepat, isinya adalah, bobotnya adalah pelajaran, itu hikmah. Sehingga
Luqman Al-Hakim, ayah Luqman itu ketika dia ditanya, wahai Luqman, bukankah engkau itu dulunya adalah seorang budak yang dulu menggembalakan kambing bersama saya? Ya, tapi subhanallah sekarang di depan rumahmu ratusan bahkan ribuan orang lain mendengarkan kalimatmu. Ya, bagaimana engkau sampai kepada hikmah begini wahai Luqman? Luqman Al-Hakim mengatakan, saya dianugerahi hikmah oleh Allah itu dengan beberapa hal. Pertama, karena saya tundukkan pandangan. Yang kedua, saya memakan yang halal. Yang ketiga, saya tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi para guru, para pendidik, para orang tua, agar perkataan kita ini menjadi hikmah tadi. Jauhi yang haram, tundukkan pandangan, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat saja. Nah ini sifat para nabi, wahananan. Kami jadikan Yahya ini penuh dengan kasih sayang. Milladunna, dari kami karakter itu. Wazakah, dan kami jadikan dia orang yang bersih. Bersih hatinya, tutur katanya, perbuatannya. Wakana taqiyya, dia adalah seorang yang bertakwa. Maka Hanan ini lembut dan kasih sayang ini teman-teman. Nanti ada di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya saking lembut Yahya ini, itu kalau makan tuh nggak bisa sendirian, dia mencari makhluk yang lain. Ya, ini termasuk seorang nabi yang sering makannya itu dengan binatang. Ya, kalau kita mungkin ya makan ada kucing, kadang-kadang kita hardik ya, kita usir. Tapi Nabi Zakaria enggak, justru nyari binatang dia baru bisa makan dengan binatang. Bahkan nanti dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya'kul ma'al wuhshi, dia makan dengan binatang-binatang buas, Nabi Yahya itu. Ya, binatang buasnya tidak lari. Ya, intinya Nabi Yahya ini dia penyayang binatang, teman-teman. Dia penyayang binatang dan makan dengan binatang itu. Ya, itu wahanan, lembut sekali. Bahkan suatu saat Nabi Zakaria itu kehilangan Yahya 3 hari. Ada di sini. Ya, qala bahwasanya ini saya kehilangan Zakaria ini, Nabi Zakaria mengatakan saya kehilangan Nabi Yahya. Saya kehilangan Yahya. Kenapa? Karena memang dia kasirul infirad minan nas, dia menyendiri, beristighfar, bertasbih dalam kondisi khusyuk. Bahkan ya'nas ilal barari wa ya'kul min warakil asjar. Ya'nas ilal barari, dia tafakur, menyendiri ke padang pasir begitu ya. Dan hidupnya sederhana sekali, dia tidak rewel. Ya'kul min warakil asjar, Nabi Yahya ini bisa makan daun-daunan gitu ya. Ya, bahkan ini ulama katakan ini makanan yang terbaik, daun-daunan ini ya. Sehat begitu. Ya, ya'kul min warakil asjar. Nanti Imam Mujahid mengatakan kana ta'amu Yahya bin Zakaria al-ushb. Makanan Yahya bin Zakaria itu adalah al-ushbu, sayur-sayuran. Wa annahu kana la yabki min khasyatillah. Dia sering menangis karena Allah itu. Hatta law kana al-qar ala ainaihi la khariqahu. Sendiri menyendiri kemudian menangis itu Nabi Yahya itu. Inna makana ya'kul ma'al wuhshi karahiyatan ayu khalitun nas fi ma'ashihim. Ini sering kalau makan itu dengan para binatang itu, karena menjauhi keburukan pada waktu itu Nabi Yahya itu. Dan begitulah memang sedikit sekali tidurnya, sehingga ulama mengatakan di dunia belajarlah untuk sedikit tidur dan banyak qiyamul lail, ya, agar kelak kita mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Dan ketika kita di surga itu hadirin,
Ada yang bertanya, Pak kalau di surga kita tidur atau tidak? Ibu-ibu mungkin bertanya, bagaimana di surga, tidur atau tidak? Maka ulama sampaikan, kalau kita sedang senang, banyak kenikmatan, kira-kira kita mau tidur atau tidak tuh? Makanan banyak, suatu yang indah, kita baru menikah, ini menikmati hari apa malah menikmati ya? Gak mungkin kita tidur. Antum sedang piknik ke tempat yang indah, ke pantai yang indah gitu ya, itu kira-kira tidur terus di hotel apa jalan-jalan terus tuh? Jalan-jalan kan? Kalau mau tidur di rumah aja. Kalau di surga nggak mungkin rasanya kita mau banyak-banyak tidur. Kita akan menikmati keindahan gitu ya, menikmati makanan, menikmati kebersamaan begitu. Hadirin teman-teman, kita lanjutkan kajian kita. Inilah Nabi Yahya, seorang nabi yang lembut itu, wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Nanti di dalam surah yang lain disebutkan wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyam wa sayyidan wa hasura wa sayyida. Seorang nabi mulia itu sayyida, sayyida itu lemah lembut. Sebagaimana kita sampaikan, Nabi Yahya sangat sayang dengan binatang, menyendiri, kemudian bertafakur, merenung, menangis, bermunajat. Nabi Yahya. Wahasura, wahasura itu lama mengatakan hasura itu artinya beliau bisa mengendalikan syahwatnya. Seorang nabi mulia itu. Maka salah satu karakter nubuwah yang harus kita warisi dari para nabi adalah mereka, para nabi itu mengendalikan syahwatnya. Ketika belum menikah, syahwatnya terkendali. Ya, dan tentunya setelah itu para nabi menikah. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami jadikan para nabi itu azwaj, mereka punya pasangan-pasangan, wa dzurriyyah, dan punya keturunan-keturunan. Yang nanti dalam hadis Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunatku, barang siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Itu ya. Nabi Yahya suatu saat memerintahkan kepada Bani Israel, umatnya adalah Bani Israel. Ya, fajama'a Yahya alaihi salam Bani Israel fi Baitul Maqdis. Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis dan penuh, subhanallah, hatta tala'a bihimul masjid, dan masjid itu penuh dengan umatnya Bani Israel hari ini. Ini mudah-mudahan Allah bebaskan Al-Aqsa dari jajahan Yahudi. Dan dulu itu Al-Aqsa itu tempat bertemunya Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu sezaman dengan Nabi Yahya. Zakaria punya putra Yahya. Yahya ini satu zaman dengan Nabi Isa. Satu zaman dengan Nabi Isa pada waktu itu pernah bertemu dan saling mengatakan masing-masing, wahai Isa, mohonkan kepada saya agar Allah berikan salam, keselamatan. Karena Nabi Isa kemudian mengatakan, justru engkau yang aku tolong mintakan kepada Allah agar engkau memintakan aku keselamatan, karena Allah mengatakan wassalamu alayya yauma amutu wa yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya wassalamu alayya. Ya, Nabi Yahya mengatakan wassalamu alayya, keselamatan untukku. Ini keselamatan Allah Subhanahu wa taala untukku, kata Nabi Yahya. Pada 3 hal. Yang mana 3 hal ini adalah titik kelemahan manusia. Ini ada kesulitan yang besar, ya, kegundahan muslim itu ada dalam 3 hal. Pertama adalah wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan untukku, dan kita perlu keselamatan yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Yang mana tentunya ketika proses persalinan inilah manusia, kita semua perlu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk ibunya ataupun untuk bayi yang akan dilahirkan. Sehingga bagian dari syahid adalah seorang ibu ketika melahirkan itu kemudian
gugur meninggal ketika melahirkan itu. Imra'atun qatalatu sariratuhu, seorang wanita yang meninggal ketika dia melahirkan putranya, itu syahid. Yauma wulidtu, ketika kita lahir, ketika istri kita melahirkan, di situ perlu keselamatan. Wa yauma amutu, dan ketika aku meninggal, perlu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meninggal enggak selamat. Maksudnya apa? Maksudnya di akhir usia dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir usia ucapkan la ilaha illallah, dia bisa masuk surga, begitu ya. Itu teman-teman. Dan wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan ketika ub'atsu hayya, pada hari berbangkit aku dibangkitkan dalam keadaan yang baik, itu juga perlu keselamatan di situ. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ketika aku dihidupkan, di situ aku perlu keselamatan. Dan kita semua perlu keselamatan pada hari kiamat itu. Nabi Yahya mengumpulkan seluruh Bani Israel di Baitul Maqdis, penuh pada waktu itu oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Yahya menyampaikan 5 hal. Ya, ada 5 hal. Innallaha amarani bi khams kalimat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian untuk menyampaikan, untuk melakukan 5 hal. Yang pertama adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu adalah seperti seseorang yang punya hamba saya. Hamba saya itu kemudian dia bekerja, kemudian dia menghasilkan, kemudian penghasilan yang dihasilkan oleh hamba saya itu malah tidak diberikan ke tuannya, malah ia berikan kepada orang lain. Itu membuat marah tuannya atau tidak? Pasti membuat marah tuannya. Maka kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita beribadahnya bukan kepada sang pemberi rizki itu, tapi kepada sesuatu yang lain. Ini kenapa musyrik dosanya besar. Inna syirka la dzulmun azim. Bahkan nanti ulama mengatakan kenapa syirik dosanya besar adalah dibanding dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Dibanding dengan seseorang yang berzina, seorang yang mabuk, minum minuman keras, seorang yang membunuh, musyrik masih lebih besar dosanya itu. Jawabannya adalah karena kemaksiatan itu perlu syahwat. Ya, kemaksiatan itu mencuri perlu syahwat, perlu keinginan, ya kan? Berzina karena ada syahwat. Ya, seseorang membunuh ada syahwat, dendam. Mereka melakukan itu karena syahwat, sedangkan menyekutukan Allah itu tidak ada syahwat. Bahkan fitrah seorang muslim kan tidak menyekutukan Allah. Fitrah orang yang beriman, fitrah manusia adalah beriman, ya. Adalah beriman. Fitrah manusia sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali adalah beriman, mencintai kebaikan, membenci keburukan. Itu fitrah manusia. Dan untuk musyrik tidak ada fitrah, tidak ada syahwat di situ. Tapi seorang melakukan kemusyrikan, maka itu dosa yang sangat besar. Yang kedua adalah wa amurukum bis salat. Aku perintahkan kalian untuk salat. Ya. Wala taltafitu, dan janganlah kalian menoleh atau berpaling ketika salat. Idza tafatu fi salatikum fa innallaha tafata minkum. Ketika kalian salat itu berpaling, menoleh, maka Allah akan berpaling kepada kalian. Ketika kita salat penuh dengan khusyuk, Allah menghadap kepada kita. Ketika kita menoleh dan berpaling, Allah juga berpaling dari kita. Maka Nabi Yahya mengajarkan kita untuk khusyuk di dalam sholat, teman-teman. Khusyuk, nikmat. Berpaling kan hari ini bisa berpaling dengan fisik,
dengan pandangan berpaling, tapi ternyata ada berpaling dengan pikiran kita. Kita hadir di sini tapi pikiran kita sedang di rumah kita, sedang di kosan kita, mahasiswa. Oh iya ya, itu pakaian masih direndam, belum dicuci, misalkan begitu, misalkan. Para bujangan kan begitu. Ya itu berpaling, dan ketika kita berpaling dari sholat itu Allah berpaling dari kita. Sehingga orang yang sholat itu, teman-teman, ada yang diterima setengahnya, bagus diterima setengahnya. Ada yang diterima seperempatnya, ada yang diterima sepertiganya, ada yang diterima seperenamnya, ada yang diterima seperdelapannya, tergantung kekhusyuan. Yang khusyuk itu yang diterima. Begitu. Yang ketiga, Nabi Yahya mengatakan wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan untuk sedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah seperti seseorang yang sudah diikat kepala dengan tangannya diikat, kemudian dia sudah diseret mau masuk ke neraka, tetapi dengan sedekah tersebut seseorang membebaskan dirinya. Jadi antum hari ini ketika bersedekah, berwakaf, memberikan infak fisabilillah, itu pada hakikatnya sedang memerdekakan dirinya dari api neraka itu sendiri. Jadi filosofi sedekah itu begitu. Yang keempat, Allah perintahkan kepada kalian wahai Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama Pak, beribadah kepada Allah tidak musyrik. Yang kedua, perintahkan untuk sholat, jangan menoleh. Ya. Yang ketiga diperintahkan untuk sedekah. Perumpamaan orang sedekah adalah seperti orang yang memerdekakan dirinya dari diseret ke neraka itu. Yang keempat, Allah perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir ini ahsanu ma yakunu minasyaitan. Ya. Ahsanu ma yakunu minasyaitan itu adalah orang yang sangat terjaga dari gangguan setan. Jadi perumpamanya adalah seperti seseorang yang tertawan, dikejar-kejar oleh musuh, tapi dia berlindung ke satu benteng yang sangat kokoh. Dan zikir itu adalah seperti orang yang dikejar oleh setan, tapi dia berlindung ke benteng yang sangat kokoh. Jadi hisnul muslim, benteng muslim itu adalah zikir. Semakin kokoh kuat zikirnya, semakin terlindungi dari setan. Semakin lalai, semakin jarang zikirnya, dia keras hatinya, setan mudah masuk. Jadi itu sebetulnya 5 ya. Pertama, beribadah kepada Allah, tidak musyrik. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan sedekah, dan yang kelima, Allah perintahkan untuk berzikir. Nanti di dalam surat Maryam, ansabbihuhu bukratan wa asyiya. Allah perintahkan untuk bertasbih, kata Nabi Yahya. Allah perintahkan bertasbih bukratan wa asyiya, pagi dan petang. Baik teman-teman, itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.